Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu kamu bisa mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Risma Primayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan membawakan video praktik pembelajaran uji kinerja, sekaligus saya sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 2 Kaimana, Papua Barat. Hari ini pada tanggal 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pelajaran sosiologi ya? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, silakan salah satu seperti biasa ya, kita berdoa sebelum belajar. Silakan salah satu pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, maka kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izin nama saya berdoa untuk agama saya Tuhan Kristen kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aan Anjaswatora, Hadir, Bu. Antonio, Hadir, Bu. Christine, hadir Ibu. Elsinta, sakit Iya, apa? Bu. Saya panas tinggi. Semoga Elsinta cepat sembuh ya. Amin. Irfan, Hadir, Bu. Ismawati, hadir Ibu. Maria, hadir. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Nelsa Kina, Alfa, Iya, Bu. Richard, Hadir, Bu. Rifai, Sakit, Bu. sakit apa? DBD. Semoga dibantu baik. Amin. Safari, Hadir, Bu. Cynthia, hadir Ibu. Virginia, hadir Ibu. Windy, Yakoba, hadir Ibu. Dan Julianus. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita diberi nafas ya, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa ya, belajar sosiologi. Ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya, karena Tuhan masih menyayangi kita. Ya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, tapi dengan IPK yang berbeda ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan ya IPK yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, kalau KD-nya sama ya. IPK-nya saja yang berbeda ya. Di sini IPK yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini yang pertama itu menjelaskan mengenai masalah sosial ya, akibat dari globalisasi ya. Yang kedua, mendeskripsikan masalah sosial akibat dari globalisasi yang terjadi di lingkungan kita ya. Kemudian yang ketiga, ada menganalisis tantangan ya yang mendasar yang harus dihadapi masyarakat ya dalam menghadapi globalisasi. Kemudian KD yang kedua dengan IPK
perubahan sosial. Ya. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan ya hasil diskusi tentang masalah sosial budaya akibat dari globalisasi. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual ya, kalian itu diharapkan ya dengan model pembelajaran project based learning ya, kalian itu diharapkan mampu ya menjelaskan mengenai masalah sosial ya akibat dari globalisasi, kemudian mampu mendeskripsikan masalah sosial ya akibat dari globalisasi yang terjadi di lingkungan sekitar, serta menganalisis ya tantangan yang mendasar dan harus dihadapi masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita. Semoga apa yang kita harapkan untuk pembelajaran hari ini semoga tercapai ya. Amin. Oke. Kata-kata motivasi hari ini ya untuk kita semua ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilih masa lalu. Kemudian artinya kita harus rajin supaya Tidak jadi memiliki masa depan yang cerah. Ya, maka dari itu silakan ya gunakan waktu dengan baik ya, belajar dengan baik supaya masa depan itu cerah. Semoga kamu atau kalian semua menjadi orang sukses. Nah, ulangi kata-kata motivasi hari. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai dampak dari globalisasi. Ada yang masih ingat? Dampak globalisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, transportasi, gaya hidup atau lifestyle. Oke, terima kasih Alviro. Tepuk tangan dulu. Ya betul ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai dampak-dampak dari globalisasi ya. Ada dampaknya di bidang Sosial, sosial, di bidang budaya, ada transportasi ya, kemudian di bidang gaya hidup atau biasa disebut dengan lifestyle. Dan yang sering sekali kalian lebih rasakan itu mengenai teknologi. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah ya akibat dari globalisasi ya. Apa tantangan mendasar yang harus dihadapi masyarakat pada era globalisasi ya. Di sini apa saja permasalahannya? Yang pertama ada berapa? Tiga. Pertama, Pembangunan sosial ekonomi. Oke ya, ada tiga ya. Yang pertama itu pembangunan cenderung bersifat ekonomi ya, di mana mengabaikan kepentingan di bidang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu rusaknya tatanan sosial, lokal dan nasional. Ya. Kemudian yang ketiga dominasi ekonomi oleh para pemilik modal. Ya, ada tiga permasalahan sosial yang muncul ya akibat dari globalisasi. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Oke. Kita lanjutkan ya. Ya Bu. Nah, silakan diperhatikan gambar. Ini adanya perbedaan ekonomi karena dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ini ada perbedaan antara kaya dan miskin. Iya, betul. Terima kasih Sampari. Kemudian ada yang lagi? Saya. Oh iya, silakan. Dampak globalisasi terjadinya kemiskinan. Iya,
Betul. Terima kasih. Ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi betul ya. Di sana kita bisa melihat ya dari gambar tersebut membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Kemudian adanya dampak dari kemiskinan, ya, akibat dari globalisasi. Ya. Di mana akibat dari globalisasi itu banyak ya, seperti yang sudah kita pelajari dampaknya itu seperti apa ya. Kemudian masalah-masalah yang timbul dari globalisasi. Makanya sekarang yang kita dari 3 permasalahan ya yang kita bahas seperti ini ya. Pembangunan cenderung bersifat ekonomi ya, berkaitan dengan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ya, maka dari itu silakan ya untuk kita menghadapi tantangan global ya di masa yang akan datang, saat ini dan masa yang akan datang, kita itu harus memiliki skill. Kalau kita tidak memiliki skill, maka kita akan berada di gambar sebelah kiri. Ya, kalau kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, kemudian kita memiliki keinginan untuk perubahan, ya, kemudian memiliki skill, ya, mampu merubah kehidupan kita. Berarti kita nanti akan berada di gambar yang sebelah kanan yang itu tampilkan tadi, ya. Itu mengenai pembangunan cenderung bersifat ekonomi. Mengerti? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada, berarti paham ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya ke hal positif ya akibat dari globalisasi. Ya, yang tadinya itu dampak negatifnya ya dari globalisasi. Sekarang itu hal positif akibat dari globalisasi. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya banyak sekali yang kita rasakan. Ya, apa dampak dari globalisasi? Ya, tidak hanya mendatangkan dampak negatifnya, ya, tapi ada sisi positif. Ya, seperti silakan dilihat ya. Yang pertama itu komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Iya, bagaimana kalian rasakan komunikasi kita saat ini? Cepat dan mudah sekali, Bu. Ya, tidak ada batasan ya. Iya, Bu. Antara apa itu tidak ada batasan. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya globalisasi membawa perubahan. Kita kaitkan dengan yang pertama, ya, komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Dengan kita memiliki HP, ya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan di rumah. Kemudian kita pasarkan lewat HP. Iya, kan seperti sekarang COD, hidupnya di rumah, tinggal pesan makanan, pesan barang. Tidak perlu berpanas-panas riang ke tempat itu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, tidurnya di rumah, tinggal pencet HP-mu, langsung Barang datang. COD, ya. Kalian bisa memanfaatkan HP kalian, ya, atau alat komunikasi kalian, ya, untuk bisa menghasilkan uang. Ya, oke. Nah, sekarang ya kita akan melakukan atau membuat sebuah proyek. Seperti minggu lalu yang Ibu informasikan, kalian sudah membawa alat dan bahan? Sudah. Oke, ya. Untuk kelompoknya sudah dibagi ya? Sudah. Stop. Dan berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditunjuk, ya. Kemudian kalian ikuti perintahnya seperti apa, ya. Kemudian nanti terakhir kita akan presentasi, ya, setiap kelompok untuk membuat rating, ya. Kita untuk sekarang itu menggunakan model pembelajaran proyek, ya. Jadi kita akan membuat suatu atau menghasilkan produk, ya, yaitu sebuah keliping, ya. Silakan alat dan bahannya disiapkan, ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompok kalian.
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari clipping yang sudah kami siapkan. Jadi tema dari clipping yang kami siapkan ini adalah dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Kenapa harus diakhiri? Dikarenakan hasil diskusi kami, karena seluruh dunia baru saja mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga untuk itu, kenapa perang ini harus diakhiri? Karena perang ini akan memengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Itu mungkin hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Clipping kami tentang pola makanan masyarakat Indonesia akibat globalisasi. Dulunya masyarakat Indonesia mereka mau makan itu makanan khas Indonesia seperti gorengan, keladi dan lain-lain. Tetapi akibat globalisasi menyebabkan masyarakat Indonesia memakan atau mengkonsumsi makanan dari luar seperti burger dan lain-lain. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil clipping kami yang telah kami diskusikan bersama-sama. Materi yang kami dapatkan yaitu transformasi keamanan internasional, dan sumber yang kami ambil dari Detik News. Di sini transformasi keamanan internasional tentu saja memiliki beberapa transformasi yang terjadi dari awal Perang Dunia Pertama hingga saat ini. Bertransformasi dari militer, adanya keamanan militer serta non militer. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Kita lanjut kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang clipping kami, yaitu yang berjudul dampak globalisasi di bidang komunikasi dalam kehidupan, mudahkan akses antar negara. Kami mengambil dari Merdeka.com. Oke, pendapat kami tentang clipping kami yaitu globalisasi di bidang komunikasi. Sekarang jika kita ingin berkomunikasi dengan orang di luar negeri sangat dimudahkan, bahkan kita tidak terlalu susah. Cuma menggunakan handphone kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Tadi kita sudah melakukan diskusi ya, dari kelompok 1 ya, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Dari diskusi tadi ya, apakah ada yang kurang jelas? Semuanya jelas? Jelas. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian duduk seperti semula ya, kembali duduk seperti biasa. Tadi kita sudah melakukan diskusi ya, kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Sekarang Ibu mau ya kalian menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Silakan ada Lina. Baik, dari materi yang tadi kita pelajari dapat disimpulkan bahwa pembangunan cenderung bersifat ekonomis, kemudian rusaknya tatanan sosial lokal dalam lingkungan alam, kemudian dominasi ekonomi oleh para pemilik modal. Oke. Simpulan dari materi yang kita pelajari di hari ini. Oke, terima kasih Adolfina. Yang kedua, silakan ada yang mau? Ada yang bisa?
Ya, silakan Sampari. Hal positif yang dapat diambil dari globalisasi ini ada pertama ada komunikasi yang semakin cepat dan mudah, dan yang kedua adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dan mudahnya mendapatkan informasi dari ilmu pengetahuan. Mungkin dari pelajaran kami hari ini kita dapat saya ambil dalam hal positif globalisasi. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang Ibu mau ada evaluasi ya. Ibu akan membagikan kalian soal, kalian kerjakan ya, dan langsung dikumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Pembelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan dengan baik ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan untuk minggu depan ya, silakan kalian pelajari ya mengenai apa itu dari globalisasi ya, silakan dipelajari di rumah supaya proses pembelajaran kita ke depan ya untuk minggu depan berjalan dengan lancar. Silakan pimpin doa sebelum kita keluar dari ruangan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Terima kasih.